Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini, Ibu mengucapkan selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum Ibu menyampaikan materi, perkenankan Ibu memperkenalkan diri. Nama Siti Sakinatul Muflihah atau bisa dipanggil Bu Uli, pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 dan kelas 8. Ya, insya Allah nanti kita akan bertemu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ya di kelas 7. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang fasilitas dan infrastruktur pendukung pembelajaran. Fasilitas dan infrastruktur berarti ini kaitannya dengan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar yang ada di madrasah ini, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Sarana dan prasarana yang tersedia di madrasah ini tentunya sudah baik dan lengkap, yang nanti akan Ibu jelaskan pada penjelasan berikutnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa MTS Negeri 2 Magelang ini bangunannya juga sudah bagus, kemudian juga sarana prasarana yang ada di dalamnya juga lengkap, yang mana semua itu ada di dua tempat ya, ada di lokal Pisiran dan juga yang ada di Torib. Di antara sarana prasarana yang ada di antaranya ada ruang kelas, kemudian laboratorium IPA, kemudian ada laboratorium bahasa, lapangan olahraga, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada musola, kemudian ada UKS, dan masih banyak lagi sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, yang pertama di sini ada ruang kelas. Ruang kelas yang representatif dilengkapi dengan LCD. Di MTS Negeri 2 Magelang terdapat ruang kelas yang di dalamnya dilengkapi LCD sebagai salah satu media pembelajaran yang digunakan atau dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi, sehingga materi bisa tersaji atau bisa diterima dengan baik dan mudah oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah laboratorium IPA. Nah, selain ruang kelas, dalam kegiatan pembelajaran juga memanfaatkan laboratorium sebagai kegiatan pembelajaran dan juga praktik ya. Khususnya di sini kaitannya dengan praktek mata pelajaran IPA, yang mana di dalam laboratorium sudah tersedia alat-alat praktik ataupun juga alat-alat peraga yang menunjang kegiatan pembelajaran IPA. Yang ketiga yaitu ada laboratorium bahasa. Ya, sama, selain ruang kelas memanfaatkan laboratorium bahasa di sini ya dalam pembelajaran dan juga praktek pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Kemudian yang keempat ada laboratorium komputer. Laboratorium komputer
Ini digunakan sebagai tempat pembelajaran dan juga praktek mata pelajaran informatika atau TIK. Selain itu juga digunakan sebagai tempat untuk ujian siswa ya, ujian secara online, yang mana di laboratorium komputer sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti laptop, kemudian jaringan wifi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan saat ini yang serba online. Kemudian berikutnya yaitu lapangan olahraga. Ya, tentunya lapangan olahraga ini sangat banyak manfaatnya karena banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Selain kegiatan dalam pelajaran, juga dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Kemudian juga dimanfaatkan ketika mungkin ada kelas meeting atau perlombaan antar kelas pada akhir semester. Biasanya perlombaan yang digelar yaitu diantaranya ada basket, voli, bulu tangkis dan sebagainya. Kemudian ada musola ya, tentunya di sini sangat penting sekali sebagai tempat beribadah ya untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, selain sebagai tempat kegiatan keagamaan juga digunakan sebagai tempat pembelajaran ya. Contohnya untuk tempat praktek pelajaran-pelajaran agama seperti fikih, kemudian pelajaran Al-Quran hadis, yang mana bisa memanfaatkan musola. Selain itu di musola juga digunakan sebagai tempat kegiatan pembiasaan ya ketika pagi, yaitu siswa melaksanakan sholat duha. Kemudian juga ketika siang hari digunakan sebagai tempat untuk sholat berjamaah ya, jamaah sholat duhur. Kemudian juga adanya kamar mandi. Nah, kamar mandi yang tersedia di madrasah juga menyesuaikan kebutuhan jumlah siswa. Yang mana di sini kamar mandi juga dalam keadaan baik dan juga bersih tentunya. Ya, pada pembahasan materi tadi silakan kalian tulis, kemudian kalian rangkum ya. Kemudian dari pembahasan tentang sarana prasarana yang ada di madrasah ini, semoga apa yang sudah disampaikan kalian bisa mengambil manfaatnya dan kalian semakin tahu tentang sarana prasarana yang ada di madrasah ini atau di MTS Negeri 2 Magelang. Ya, tentunya di madrasah ini sarana dan prasarananya sudah lengkap dan juga baik sehingga kegiatan pembelajaran juga akan terjadi dengan baik dan tercapai. Kemudian yang terakhir, jika yang Ibu sampaikan banyak kekeliruan atau kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.